Perkenalkan, nama saya Josephine Audrey Linata dengan NPM 61620011173. Saya dari kelas pembelajaran mesin dengan Python A akan membuat video tentang UTS ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang coding, saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Jadi asuransi kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting ketika terjadi keadaan darurat seperti penyakit ataupun kecelakaan. Namun banyak orang yang belum bisa secara finansial menanggung biaya dari pengobatan selama perawatan medis tersebut. Kebutuhan akan asuransi kesehatan ini dapat berubah seiring berjalannya waktu, tergantung dengan gaya hidup ataupun faktor genetik seseorang. Karena perubahan gaya hidup dan munculnya banyak penyakit, asuransi kesehatan ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya keadaan darurat medis yang terjadi pada mereka. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk melatih model. Model yang kita gunakan adalah multiple linear regression terhadap data medical insurance cost. Oke, kita start dari sini. Kalau kita run dulu, import library yang kita gunakan. Nah, kemudian ini merupakan data kita. Jadi data di sini ada umur, jenis kelamin, BMI per individu, jumlah anak yang dimiliki, status merokok, region itu wilayah di US, ini ada terbagi menjadi 4, dan charge ini adalah biaya asuransi yang dibayar. Kemudian ini saya cek, masih ada yang objek seperti sex, children, smoker, region, itu kemudian kita cek data is-null-nya tidak ada. Nah, kita akan mengubah data si yang masih objek tadi menjadi data integer agar kita dapat membuat plot correlation heat map-nya ini. Dapat dilihat di sini kalau kita lihat age, sex, BMI, children, smoker, region terhadap charge. Kita lihat yang kolom terakhir ini. Yang tertinggi itu smoker dan age. Nah, jadi saya akan menggunakan dua variabel ini untuk mengetes apakah model yang dihasilkan itu akan baik. Oke, pertama kita buat plot, bar plot dari umur terhadap biaya asuransi. Lihat dari sini, start umur yang paling kecil itu ada 18 dan yang terakhir ada 64. Sebenarnya ini kan lumayan naik turun, tapi secara keseluruhan dia lumayan naik dari sini 18 sampai ke 64 itu dari kecil ke tinggi. Walaupun di sini ada penurunan. Jadi dapat dikatakan, walaupun tidak secara jelas sekali, semakin tinggi umur seseorang itu, maka biaya asuransi yang dibayarkan itu juga semakin tinggi. Kemudian kita plot jenis kelamin terhadap biaya asuransi. Di sini 0 itu untuk yang female, dan 1 untuk yang male. Nah, dapat dilihat bahwa yang 1 itu, yang male itu lebih tinggi. Walaupun bedanya juga tidak secara jauh dari yang female. Next, kemudian BMI seseorang itu kan sangat-sangat beragam. Jadi kalau plotnya BMI tidak saya bikin per range, dia akan saling tumpuk-menumpuk. Jadi di sini saya bikin range dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita dapat lihat bahwa lumayan naik. Dapat dibilang ini sebenarnya dari yang kecil itu pembayaran asuransinya juga kecil dan semakin tinggi itu juga semakin besar biaya asuransinya. Kita lihat di range yang paling terakhir 50 sampai 55 itu ada yang biaya asuransinya itu memang paling tinggi di atas 40.000. Kemudian untuk jumlah anak terhadap biaya asuransi ada dari start 0 sampai yang tertinggi itu 5. Di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa semakin banyak anak, bahwa biaya asuransinya juga semakin tinggi. Karena di sini biaya asuransi tertinggi itu ada pada yang memiliki anak sejumlah 3. Oke, kita lanjut. Untuk yang smoker itu 1, sedangkan yang tidak merokok itu 0. Ini sangat signifikannya perbedaannya, bahwa yang merokok itu biaya asuransinya semakin tinggi, karena perokok itu memiliki kesehatan yang cenderung lebih buruk daripada yang tidak perokok. Makanya si pihak asuransi juga akan meninggikan biaya asuransi, karena kemungkinan besar perokok itu akan sering klaim asuransi kesehatannya.
Next, untuk yang region terhadap biaya asuransi, kita lihat yang tertinggi itu yang kedua. Jadi 0 itu untuk Northeast, Northwest, Southeast, Southwest. Jadi yang paling tinggi itu ada pada di Southeast ya. Dan kalau yang terendah dapat dilihat yang 1 dan 3 itu kurang lebih sama. 1 dan 3 itu yaitu Southwest dan Northwest. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kita membagi data training dan data testing. Di sini kurang dari 0,8. Jadi ini kurang lebih itu jadi trainingnya 80% dan tesnya itu 20%. Terlihat si tesnya itu ada 272 baris. Oke, selanjutnya M itu adalah panjang datanya, panjang data dari si trainnya, data trainnya. Sedangkan A itu adalah matriks yang diambil dari data train kita. Jadi untuk yang kolom pertama age dan kolom kedua itu smoker. Untuk 1 itu berarti dia perokok dan yang kedua 0 itu tidak perokok. Kemudian untuk menghitung kita akan menambahkan entry 1 di kolom 1 ini. Semuanya berentry 1. Kemudian Y ini untuk outputnya. Si outputnya itu kan biaya asuransi charge. Jadi matriksnya ya ini. Ini isinya biaya asuransi. Nah, kemudian kita akan plot data train kita. Nah, di sini jadi age terhadap smoker juga terhadap biaya asuransi. Kalau kita lihat di sini, dapat dibilang kalau smokernya iya semakin tinggi dan juga age-nya juga semakin tinggi, maka charge-nya juga akan semakin tinggi, biaya asuransinya juga semakin tinggi. Nah, sekarang kita akan menghitung C, di mana C itu adalah least square estimator-nya. Nah, C itu didapatkan dari rumus ini, yaitu matriks A kita tadi, kita transpose, kemudian kita kalikan dengan A, kemudian kita inverse. Hasilnya tersebut akan kita kalikan lagi dengan A transpose, kemudian dikalikan dengan Y. Y tersebut adalah matriks dari output kita, yaitu yang tadi biaya asuransi. Kemudian didapat hasilnya seperti ini. Itu untuk yang data train tadi. Sekarang kita akan next ke data test. Itu sama seperti tadi, di mana M itu berarti sekarang panjang dari data test kita. Sekarang A itu kita bikin matriks dari age dan smoker yang berada di data test. Kemudian kita insert kolom 1 di kolom pertamanya, isinya vektor-vektor 1. Dan Y ini merupakan biaya asuransi dari data test kita. Kemudian kita hitung Y topinya yaitu A dikalikan C. C yang kita dapatkan tadi ini. Dapatlah hasil matriks seperti ini. Nah, kemudian kita akan plot regresi berupa scatternya ini. Kita definisiin dulu fungsinya dari fungsi multiple linear regression itu ada C0. C0 itu matriks yang pertama ini, min 2790, sekian, ditambah C1 yang kedua, dikali X1, dan C2 itu yang ketiga dikali X2. Kemudian kita set menjadi seperti ini. Nah, jadi ini lebih sedikit memang karena ini kan merupakan data testnya. Dan ini ada plane yang menunjukkan arah bentuk dari scatter-scatter plot yang ada di sini. Titik-titik yang ada di sini. Kemudian kita akan menghitung ANOVA juga. Kita definisikan dulu ANOVA. DFN itu sama dengan N, di mana N itu adalah 2, karena kita menggunakan inputnya 2 terhadap age dan smoker tadi. Kemudian DFD M-N-1 dengan M itu panjang data, N itu yang sebelumnya saya jelaskan, kurang 1. Kita cari Y barnya, itu tinggal kita rata-ratakan aja Y yang kita punya, Y biaya asuransi tadi. Kemudian ini kita definisikan rumus SSR, SSE, SST, MSR, dan MSE. Yang ini kita tinggal sum, Y hat dan Y bar yang udah kita cari dipangkatin 2. Kalau yang ini kita sum Y min Y hat pangkat 2, dan seterusnya. Lalu ada Fs, di mana Fs itu MSR dibagi MSE, ada KS, ada data table. Data table ini untuk membuat table yang bawah ini nanti. Oke, set sekarang, N-nya itu sama dengan 2.
Tadi Y hat-nya ternyata belum kita run. Kita run dulu. Yang ini juga belum kita run. Terus ini, oke, kita run ANOVA tab-nya. Oke, jadi dapat ANOVA table-nya seperti ini. Nah, di sini kita lihat p-value. P-value-nya itu kan 1, sekian pangkat 10 pangkat min 16, di mana itu kurang dari alfa kita, yaitu 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa H0-nya ditolak. Kemudian kita akan menghitung R squared-nya, yaitu dari table SS1 itu yang ini, table SS1, sorry, yang ini, dibagi table SS2, kemudian hasilnya 1 dikurang hasil tersebut. Nah, kita dapatlah bahwa hasil dari R squared kita 0,72, di mana hasil ini lumayan bagus karena mendekati angka 1. Kalau nilai R squared kita mendekati angka 1, berarti model yang kita bangun tadi itu dapat menjelaskan variasi dalam data kita dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.